Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'd, qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu sifat dan tabiat yang ada pada diri manusia adalah cinta terhadap harta dunia. Bahkan mereka mencintai harta dunia dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengabarkan hal itu di dalam kitabnya yang mulia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga dengan kecintaan mereka terhadap harta dunia, mereka menjadi lupa dan lalai terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan tidak sedikit di antara mereka durhaka kepada Allah azza wa jalla demi keinginannya untuk meraih harta dunia dan kemewahannya. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seorang manusia, yang dimiliki oleh seorang hamba, ada 3 harta yang itu merupakan harta terbaik, bahkan harta yang dapat menolong seorang hamba dari adab Allah azza wa jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kita miliki?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya salah seorang dari kalian memiliki lisan yang senantiasa ia gunakan untuk berzikir kepada Allah, yang senantiasa ia pakai untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, yaitu hati yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah Jalla Jalaluhu telah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang istri yang beriman, seorang istri yang salehah, yang membantu dia dalam perkara masalah akhirat. Inilah 3 perkara yang merupakan sebaik-baiknya harta simpanan yang dimiliki oleh seorang muslim, yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu ia gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah, lisan yang selalu ia gunakan untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika lisan seorang hamba dia selalu gunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaganya di mana saja ia berada, dalam kondisi apapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur atau mengingkari nikmatku. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, apabila lisan ia gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seorang hamba yang selalu diingat, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya berbagai macam karunia, rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengawasi dia, menjaga dia, melindungi dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan taufik. Bukan itu saja jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan, ketentraman hatinya, jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, kata Allah, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dapat mententramkan hati, dapat menenangkan jiwa dan hati jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah qalbun syakirun, yaitu hati yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mengakui bahwa segala nikmat yang ada pada dirinya, segala nikmat yang diperoleh pada dirinya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya nikmat itu. Dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi seorang hamba yang qanaah, yaitu merasa cukup, merasa ridho, puas terhadap apa yang Allah taala berikan kepadanya. Sehingga hatinya tidak pernah berangan-angan dan berkhayal untuk mendapatkan kehidupan dunia yang lebih banyak, yang akhirnya ia menjadi seorang hamba yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena hatinya telah menjadi hati yang qanaah. Ia merasa puas, merasa ridho, merasa cukup apa yang Allah Ta'ala berikan, sehingga ia terjaga dari sifat serakah dan tamak terhadap harta dunia, terhadap kemewahannya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqal kafafa wa qani'a bihi. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang telah diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup, dan ia qanaah, merasa cukup dengan rizki tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, harta terbaik atau harta simpanan yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah istri yang beriman, istri yang soleha. Istri yang soleha adalah istri yang membantu suaminya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang soleha adalah istri yang membantu suaminya menegakkan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda atau pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u." Maukah engkau aku beritahukan tentang sebaik-baiknya pembendaharaan seorang lelaki? Kata Nabi SAW adalah al-mar'atus salihatu, yaitu istri yang saleha. Idza nadhara ilaiha sarrathu, apabila engkau memandangnya, ia akan menjadi sesuatu yang menyenangkanmu. Wa idza amaraha ata'athu, apabila engkau memerintahkan suatu perkara yang ma'ruf, baik urusan dunia maupun akhirat, ata'athu, dia pasti akan mentaatinya, ia akan melakukannya. Wa idza ghaba anha hafizathu, apabila engkau pergi, engkau tiada di hadapannya, istri yang soleha, kata Nabi, ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu di rumahnya.
Ia akan senantiasa menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan menjaga keluarganya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa istri soleha adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Beliau mengatakan atau beliau bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Dan istri yang salihah, ia selalu memberikan nasihat kepada suaminya agar suaminya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, agar suaminya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana istri-istri para ulama terdahulu, tatkala suaminya berangkat dalam mencari nafkah, maka istrinya mengantarkannya sampai di depan pintu rumahnya. Kemudian istrinya mengatakan, iyakum wa kasbal haram, hati-hati kalian atau hati-hati kamu terhadap harta yang haram. Wa innana nasbiru alal ju'i, sesungguhnya kami di rumah masih mampu, masih sanggup untuk menahan rasa lapar dan haus. Walakinna la nasbiru 'alan nar, akan tetapi kami tidak mampu, tidak sanggup menahan panasnya api neraka, menahan panasnya api neraka jahanam. Maka inilah wanita yang salehah, istri yang salehah, selalu mengingatkan suaminya agar tidak berbuat maksiat kepada Allah, agar tidak melakukan korupsi, agar tidak melakukan tipu menipu, agar tidak melakukan kecurangan dalam mencari nafkah, dalam mencari uang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.